Yang ketiga, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersyukur untuk anugerah yang besar dalam hidup kami, Tuhan, yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Kami mau terus bergirang, bersorak-sorai dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu kami milik kepunyaan-Mu. Sebab kami tahu hidup kami daripada-Mu, Tuhan. Ini pujian syukur kami. Maka datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita yang bersemangat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Merayakan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari memuji Tuhan. Kau baik dalam hidup kami, Tuhan. Jangan lelah
semakin terus dipakai Tuhan, amin. Amin. Adalah ya, kita punya generasi penerus komunisme di tempat ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu nyata bagi setiap kami. Kesempatan demi kesempatan boleh kau beri bagi setiap kami untuk berdiri di tempat ini. Untuk ada di meja bertempat. Semua karena anugerah, semua karena berkenan. Bersyukur untuk setiap hal yang kau percayakan atas Tuhan.
kebesaran-Mu, anugerah-Mu yang memampukan kami sampai hari ini. Dengan apa kami balas semua kebaikan. Dan dapat kami lakukan hanya duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap benih yang ditabur hari ini gak berlalu begitu aja, tapi tertanam di dalam hati kami, di dalam yang subur, bertumbuh subur, berbuah. Terima kasih Tuhan. Dan biar hidup kami berdampak dimanapun kami berada, dan biar hidup kami mencerminkan Yesus. Mari saya kira siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Biar sah kami jadi jemaat. Terima kasih buat imam-imam musik yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan kepada imam musik yang luar biasa. Saya rasa tepuk tangan itu ditujukan untuk saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih nih kepada Bapak Pendeta Ihsan yang selalu dibilang support enggak sih, mendorong lebih tepatnya. Tapi mendorong ke arah yang jauh lebih baik ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ini kan yang kalian nanti-nantikan Bapak Ibu. Happy kan kalian? Saya berdiri di tempat ini. Terima kasih banyak buat hamba-hamba Tuhan yang selalu support saya. Aduh, luar biasa sekali ya. Saya tuh baru kali ini gugup untuk berdiri di depan, bukan karena menjadi seorang WL Bapak Ibu. Gugup itu kayak ini mimbar serasa kekuasaan saya di sini. Kayaknya Tuhan sudah tempatkan saya itu jadi berdiri di sini dari awal sampai akhir. Nama Tuhan. Gak perlu perkenalan diri lagi ya. Harus. Gak usah lah ya. Nama Tuhan Bapak Ibu. Mari saya dikasih satu kepercayaan yang luar biasa oleh hambanya di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14. Firman Tuhan ini tuh sudah sering banget kita dengar ya. Boleh dibantu Bapak Jimmy yang saya kasihi. Oke. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita baca sama-sama 2, 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Terakhir, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Firman Tuhan benar-benar untuk saya ya. Waktu kita conference kemarin di JKIIC, Bapak udah bilang, saya memuridkan kamu kan Tini, saya memuridkan kamu, jadi kamu harus tetap berdiri di depan. Terima kasih loh Pak sekali lagi. Nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dari firman Tuhan ini saya mengambil tema bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Nah Bapak Ibu, setiap kita di tempat ini pasti ingin sukses. Ada yang punya cita-cita gak mau jadi sukses, angkat tangan? Gak ada. Saya percaya setiap kita, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, semuanya ingin jadi orang sukses. Bahkan di waktu kita masih kecil, masih anak-anak, sering kita ditanya, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Nanti kalau udah gede mau jadi apa? Pasti jawabnya cita-cita saya ingin jadi dokter, ingin jadi perawat, ingin jadi pemain bola yang terhebat, ingin jadi artis, penyanyi terkenal. Tidak ada yang bilang, nggak tahu lah mau jadi apa, biarin aja lah. Ada yang bilang, enggak, nanti kalau udah besar saya mau jadi orang yang gagal. Gak ada Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita di tempat ini punya cita-cita ingin jadi orang sukses. Amin. Nah, dalam sebuah kesuksesan itu tidak terlewat dari proses. Yang setuju katakan amin. Setuju ada proses? Setuju. Oh ya. Yang setuju cuma satu. Nah, proses yang kita alami itu membuat kita menjadi orang yang sukses. Nah, dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 itu
merupakan teguran keras Bapak Ibu. Boleh dibuka Bapak. Nah, dalam Ibrani pasal 12 itu adalah dorongan dari penulis kitab Ibrani agar orang percaya bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Sudah dibilang, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kalau kita mau jadi pengajar, tidak mungkin langsung tiba-tiba besar langsung jadi pengajar. Pasti ada proses yang harus dilewati. Dari belajar, diajarin, sampai jadi pengajar. Jadi kitab Ibrani pasal 12 ini mendorong kita untuk terus bertumbuh, bukan dari bayi rohani, tapi menjadi dewasa rohani. Nah, apa hubungannya dengan kesuksesan Bapak Ibu? Ternyata orang bisa dikatakan sukses adalah ketika orang itu menjadi dewasa dan menghasilkan buah. Dewasa aja belum tentu sukses Bapak Ibu. Jadi dewasa dan menghasilkan buah. Nah, buah apa yang dihasilkan? Yaitu buah yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Banyak buah yang kita hasilkan itu belum tentu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, pada ayat 11 kalau kita balik lagi, pada ayat 11 itu menceritakan tentang kesulitan para rasul dalam menjelaskan tentang firman Tuhan. Karena jemaat itu sangat lamban untuk mendengar. Tentang hal itu banyak sekali yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Kita berani mencatat bahwa ada beberapa orang yang susah sekali untuk bertumbuh menjadi dewasa. Karena apa? Karena sangat-sangat lamban. Kalau bahasa kita bilang lemot. Bapak Ibu, kalau Anda bertemu sama seseorang yang lamban atau sangat lama dalam mencerna pembicaraan kita, kira-kira kesel gak Bapak Ibu? Bukan cuma kesel, males banget rasanya pengen didepak aja. Nah, saya punya pengalaman Bapak Ibu dalam catering saya. Kalau kita punya catering itu, kita punya kesempatan itu untuk masak itu cuma 2 jam. Nah, kalau kita lamban dalam masak, itu pasti kita keteteran waktu. Nah, beberapa kali kalau kita bilang, ayo cepat, tapi masih lemot. Itu kadang-kadang kita kesel Bapak Ibu. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita berbicara kepada orang yang sangat lamban, sangat lama mencerna, apalagi anggot-anggotan, itu pasti udah kesel. Saya rasa itu yang dialami oleh pengajar-pengajar ini ya Bapak Ibu ya. Ngajarin orang, tapi orang yang diajar tuh anggot-anggotan. Itu udah males banget tuh. Kemudian di ayat yang ke-12 mengatakan bahwa mengingatkan dan menuntut kita untuk menjadi dewasa dan sadar bahwa sudah bergelut puluhan tahun di dunia firman Tuhan, di dunia pelayanan, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Itu di ayat 12 dikatakan bahwa sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Mereka ayat 11 bahwa waktu diajarkan kamu lama, udah berpuluh-puluh tahun diajarkan, tetap aja begitu aja. Dikembaliin ke ayat 12, kamu tuh udah bukan di situ levelnya, masih aja di situ-situ terus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lamanya kita di dunia pelayanan, lamanya kita di dalam firman Tuhan itu tidak menuntun, tidak membuat kita tuh maksudnya gini, tidak menjamin kita dewasa rohani. Nah, yang mendasari jemaat pada saat itu lamban atau merasa masih anak-anak, perlu dilembutin terus, perlu dimanja-manja terus, perlu dielus-elus terus. Nah, yang seharusnya orang dewasa rohani lakukan adalah bertumbuh dan berbuah. Sepakat katakan yes? Yes. Saya merasa sunyi senyap ini membuat hati saya bergetar, Bapak Ibu. Fokus ya. Puji nama Tuhan. Nah, saya ulangi bahwa yang seharusnya orang dewasa rohani lakukan adalah bertumbuh dan berbuah. Nah, bertumbuh dan berbuah artinya kembali dari yang anak-anak, dari yang katolik, dari yang dulu masih kecil di sekolah minggu diajarin, sekarang udah mulai pelayanan di mana-mana. Ayo, jangan cuma stuck di situ. Tapi hasilkan buah dari pelayananmu, hasilkan buah dari kedewasaan rohanimu. Jangan cuma begitu gitu ya. Udahlah, enggak apa-apa lah mainnya begini-begini aja. Gitu. Tapi Tuhan mau kita terus bertumbuh dan berbuah dari pendengar, dari yang duduk diam di situ
menjadi pengajar. Saya percaya bukan hanya saya yang akan berdiri di tempat ini, tapi akan banyak orang-orang yang di belakang situ akan menggantikan posisi kita di tempat ini. Saya percaya karena firman Tuhan bilang sudah saatnya kita bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pengajar. Yang setuju katakan amin. Kalau dijadwalkan yang raja Pak bulan depan. Haleluya. Jadi bukan tentang berapa lama orang jadi Kristen, tapi bagaimana kita jadi berdampak bagi orang lain. Nama Tuhan. Nah, kenapa kadangkala kita itu malas atau tidak bisa berdampak bagi orang lain? Banyak faktor Bapak Ibu. Malas untuk belajar, seperti ayat 11 bilang bahwa kamu lamban sekali. Bisa jadi tidak punya skill, dibilang tidak punya skill, padahal udah diajarin sering-sering di firman Tuhan di gereja caranya berdampak seperti apa. Tapi malas untuk bertumbuh atau untuk menjadi dampak bagi orang lain, atau bingung caranya bagaimana jadi dampak buat orang lain. Mari kita menjadi produktif dan inovatif. Kenapa kita harus produktif dan inovatif? Wow, ternyata Tuhan Yesus sendiri itu produktif dan inovatif. Yang setuju katakan amin. Amin. Wah, terbukti nih. Jadi produktivitas dan inovasi itu bukan sekedar soal kesuksesan duniawi, melainkan panggilan untuk menjadi pelayan dan pengelola yang baik. Tuhan memanggil Bapak Ibu saya untuk melipat gandakan talenta, berhikmat dalam bertindak dan membawa dampak positif bagi sesama melalui pembaharuan pikiran. Nah, ada beberapa poin yang saya catat di tempat ini untuk menjadi produktif. Yang pertama, kelolalah waktu dan potensi. Mari kita buka di dalam Matius 25 ayat 14 dan 30. Boleh dibantu Pak Jimmy? Mari kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Kita agak panjang bacaan kita hari ini. 2, 3. Yang seorang mendirikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. 16. Segera apabila hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, maka tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apa-apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Terakhir, dan campurkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Wow, keren sekali ini perumpamaan tentang talenta, Bapak Ibu. Jadi cerita ini diceritakan bahwa setiap orang itu dikasih kepercayaan oleh tuannya itu beberapa talenta. Ada yang 1, 2, 5. Nah, dari sekian orang yang dikasih kepercayaan untuk talenta ini oleh tuannya, ada salah satu orang yang tidak berbuat apa-apa. Yang lainnya dikelola uangnya. Yang lainnya dipercayakan kepadanya dikelola, sehingga dari satu hal jadi 2, jadi 3, jadi 4. Nah, ada satu orang yang dikasih kepercayaan tapi cuma disimpan aja. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Akhirnya talenta yang ada pada dia, yang satu orang ini nggak berbuat apa-apa, diambil daripadanya dan dikasih ke orang lain. Artinya kalau Tuhan kasih kepercayaan kepada setiap kita talenta, karunia dan lain-lain, Tuhan mau agar kita mengembangkan talenta dan karunia kita, bukan buat diri kita sendiri, tapi membagikan juga kepada orang lain, agar talenta yang Tuhan percayakan tidak diambil daripada kita. Amin. Jadi saya bersyukur ya Bapak Ibu ya, kalau kita dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk punya talenta, ketika kita mengembangkannya, justru Tuhan tambahkan talenta-talenta yang baru. Nah, saya alami dalam hidup saya sendiri Bapak Ibu. Saya kalau boleh berdiri di tempat ini bisa WL itu bukan karena hebat kekuatan saya punya cerita panjang di dalamnya. Mungkin saudara ini udah pernah dengar cerita ini ya. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa saya itu lahir bukan dari keluarga yang Kristen yang notabene dari gereja yang setiap hari bernyanyi, dengar musik dan lain-lain. Kita juga dengar musik, tapi yang musik nggak ada iramanya itu loh, nggak ada nomornya itu. Jadi ketika saya nyanyi juga, saya nyanyi nggak ada iramanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya sampai berdiri di tempat ini tuh di SWL itu jadi dari tidak bisa nyanyi Bapak Ibu. Dari tidak bisa nyanyi karena setiap kali nyanyi pasti disuruh turun, pasti disuruh berhenti, jangan nyanyi. Akhirnya saya bingung saya harus ngapain. Saya cari kegiatan yang tidak melibatkan nyanyi-nyanyi, yaitu menari Bapak Ibu. Dari menari Tuhan percayakan terus. Dari menari percayakan, akhirnya lari ke guru sekolah minggu. Dari guru sekolah minggu hanya cuma jaga anak-anak, jangan sampai berisik dengan firman Tuhan, sampai ke leader sekolah minggu. Kingkong badannya besar, kalau anak-anak kan nggak peduli suara kita palsu kemana-mana juga nggak peduli, yang penting hore ya kan. Dari situ, setelah dari situ lambat laun bisa ngerti not, bisa. Akhirnya Tuhan percayakan jadi singer. Lama-lama baru jadi worship leader. Artinya apa? Setiap talenta setiap kita manusia itu udah dikasih kepercayaan talenta sama Tuhan. Tinggal kita mau manajemennya, mau mengembangkannya atau tidak, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Tuhan kasih talenta terus diambil dan kasih ke orang, terus kita nggak punya apa-apa lagi. Aduh, miris banget sih kalau udah seperti itu. Jadi kelola waktu dan potensi yang ada. Saya percaya setiap kita sampai hari ini punya talenta yang banyak. Miss May juga kalau terbang udah sampai jadi owner Entertainment, itu sebuah proses yang besar, ya kan? Ya itu kan dari itu ya, ekonomi ya kan? Dari ekonomi ke musik sampai worship leader, bentar lagi jadi pengkhotbah. Artinya Tuhan pakai talenta Tuhan, si May mempergunakan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya itu semaksimal mungkin. Jadi maksimalkan talenta dan potensi dalam hidupmu untuk berdampak bagi orang lain. Karaja kan udah kelihatan tuh berdampaknya tuh buat Kariren atau di mana-mana. Mungkin dia punya komunitas sendiri bagi anak-anak di rumahnya, kan itu luar biasa loh. Itu tidak di-keep itu talentanya, dikembangkan. Terima kasih banyak Karaja, dan saya percaya ada talenta-talenta baru yang akan Tuhan kasih buat Karaja. Mungkin jadi pembicara di tempat ini, saya percaya pasti terjadi
terjadi. Apalagi sekarang sudah mempersiapkan diri ya Kak Raja ya untuk S1 teologi. Haleluya. Semangat untuk Kak Raja. Jadi dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu perumpamaan tentang talenta. Nah, Tuhan menghargai orang yang rajin dan melipat gandakan apa yang dipercayakan kepadanya, bukan menyia-nyiakannya. Amin. Haleluya. Jadi apa yang ada padamu, apa yang Tuhan percayakan padamu, mari lipat gandakan. Lipat gandakan untuk memberkati orang lain, untuk berdampak bagi orang lain. Jangan dimakan sendiri, nanti tidak jadi apa-apa, Bapak Ibu. Matilah dalam kemalasan. Yang kedua, bekerja. Bagaimana cara untuk menjadi produktif? Yang kedua adalah bekerja untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Boleh dibantu? Tenang, kita nggak lama kok. Yuk baca sama-sama 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau udah dikasih kepercayaan, talenta dan karunia oleh Tuhan dan kita kembangkan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Jangan dikit-dikit, aduh capek Tuhan lah. Jangan dikit-dikit, malas nggak ada PK-nya, kecil PK-nya, nggak mau lah, ya kan? Dia belum tahu talenta yang dia punya dari siapa, ya kan? Kalau kita tahu potensi dan talenta yang kita punya itu dari Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Boleh kan dapat PK? Boleh lah, yang perlu yang besar, ya. Tapi bukan itu motivasi kita, Bapak Ibu. Motivasi kita melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan karena tahu hidup kita itu sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi respon kita adalah melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Mau balas Tuhan pakai apa? Pakai uang. Aduh, Tuhan punya dunia ini besti, bahkan rumahmu aja Tuhan bikin dari emas loh, ya kan Pak? Iya. Mau balas Tuhan pakai apa? Iya kan? Lakukanlah apa yang bisa kamu kerjakan. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan. Sekecil apapun yang kamu kerjakan, jadilah berdampak buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Kok jadi senyap? Jadi apapun profesi Anda, kerjakanlah sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini akan mengubah etos kerja Anda, cara kerja Anda. Ketika kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan seperti itu Tuhan, itu akan mengubah pola pikir kita. Nah, saya tuh kadang-kadang di catering itu bingung ya, bagaimana kalau lihat anak-anak. Bapak Ibu tahu background kami di catering itu di samping kiri kanannya anak-anak yang saya katakan kurang beruntung dalam hal yang keuangan, kasih sayang, perhatian. Nah, itu anak-anak itu yang membuat mereka akhirnya keluar dari zonanya mereka, jalurnya mereka yang harusnya mereka jadi anak-anak yang sekolah dengan benar. Jadi akhirnya melenceng karena memang kurangnya perhatian dan kasih sayang. Saya pikir-pikir bagaimana ini caranya supaya kita berdampak bagi mereka dan menjadi berkat. Nah, jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bahwa saya mau Tuhan memberkati anak-anak itu bagaimanapun caranya, bagaimanapun hal yang harus saya lakukan, saya mau berdampak dan buat mereka seperti itu. Nah, puji nama Tuhan, kami sebentar lagi nih di Sabtu depan kita akan launching program baru untuk kedai Going Catering. Semenjak ini lah ya, mempersiapkan program ini, jadi keluarlah itu produk itu. Yaitu akan bagi-bagi makan gratis Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang, kita bilang sama helper-helper saya bilang sama teman-teman tim catering saya bilang, ayolah kita berdampak dengan cara menjadi produktif. Gimana sih caranya? Lakukan semua pekerjaan yang kita kerjakan seperti itu Tuhan, apapun profesimu. Saya bilang bagaimana caranya ya teman-teman? Ayo kita memberkati anak-anak itu. Kita bagilah makanan. Mungkin kita mulai dari 30 atau 50 paket. Sepertinya itu kayak merugikan buat kami ya Bapak Ibu, dengan harga bahan baku yang mahal.
Terus kita masih mau launching bukan produk sih, program. Dan doakan semoga ini terus berjalan dengan baik, itu sebulan sekali. Ini juga terinspirasi lah dari IPF. Jadi bukan cuma IPF yang diberkati, tapi kedai kopi catering juga diberkati. Amin. Jadi Bapak Ibu yang perlu makan siang boleh pesan bawain ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kami di kedai kopi catering itu berusaha untuk berdampak dengan bekerja, melakukan segala sesuatu lewat profesi kami seperti melakukannya untuk Tuhan. Jadi walaupun kami sepertinya itu sulit banget buat kami, tapi kami akan terus kerjakan. Saya mengajarkan atau mengajak kepada tim-tim kami untuk bahwa memberkati tidak harus kaya, berdampak nggak harus hebat dulu. Jadi apapun yang ada pada kalian, ayo kita kerjakan untuk jadi dampak buat orang lain. Saya bilang, kamu mau kasih apa? Kamu mau kasih apa? Dan puji Tuhan mereka bilang, saya mau nyumbang ini, saya mau nyumbang ini. Dan terima kasih juga tuh buat Kak Emi, saya juga mau ikut nyumbang ini. Nah, kita puji Tuhan, akhirnya mereka tahu bahwa dalam keterbatasan sekalipun kita bisa memberkati orang lain, kita bisa jadi dampak buat orang lain. Karena apapun profesi kita, mau jadi tukang sapu jalanan, tukang masak, helper, ataupun pekerja-pekerja lain, kita bisa berdampak buat orang lain. Kita bisa jadi produktif kok Bapak Ibu. Ya setuju, katakan amin. Nah, dari situ kita akan dapat merubah pola pikir atau cara kerja kita, dari yang mengeluh, dari yang ogah-ogahan, dari yang aduh capek deh kalau PK-nya kecil, menjadi ke saya bisa ada di sini semua karena Tuhan. Jadi saya mau melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita melayani, ketika kita bekerja, itu jadi dampak buat orang lain. Amin. Nah, itu salah satu cara supaya kita tetap produktif dalam menjangkau jiwa-jiwa. Menjadi produktif yang ketiga yaitu seimbangkan dengan istirahat. Pengkhotbah 3 ayat 13. Masih ada 9 poin, Bapak Ibu tenang. 2, 3. Dan bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Tuh, semuanya dari pemberian Allah. Jadi harus istirahat, Bapak Ibu. Jadi Tuhan menciptakan pola kerja dan istirahat. Jadi jangan kerja terus, nanti lama-lama masuk ICU. Karena terlalu banyak kerja, terlalu banyak capek, yang dikejar money. Tapi tidak apa-apa. Firman Tuhan juga bilang bekerjalah dengan giat. Tapi dalam pengkhotbah bilang juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangannya. Jadi bolehlah kita bersenang-senang. Yang setuju katakan yes. Senang sekali. Healing blessing. Jadi tetap harus healing. Healing itu berdampak banyak Bapak Ibu, supaya tetap tergali itu ide-ide produktifnya kita itu. Jadi dalam Pengkhotbah 3 ayat 13 mengajarkan bahwa menikmati hasil jerih payah dan beristirahat adalah karunia Tuhan yang membuat kita terus jadi produktif. Kalau sakit, kalau capek gak bisa sih jadi produktif. Ya kan? Untuk jadi produktif selain harus sehat, kuat, harus cerdas, jangan lupa makanan bergizi. Sehat, 5. Semangat. Hidup kedai kopi. Semangat. No disclaimer. Puji nama Tuhan. Jadi menjadi produktif yang pertama adalah kelola waktu dan potensi. Yang kedua bekerja untuk Tuhan. Dan yang ketiga jangan lupa seimbangkan dengan istirahat. Kemudian untuk menjadi inovatif, yang pertama pikiran yang diperbaharui. Roma 12 ayat 2. Enggak cuma harus jadi produktif, kita juga harus berinovatif. Roma 12 ayat 2. 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama adalah pikiran yang diperbaharui. Kenapa sih firman Tuhan bilang janganlah kamu menjadi serupa ini? Ada apa dengan dunia ini? Kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, Bapak Ibu?
Ada yang tahu nggak? PR lah itu ya. Karena kita keturunan ilahi, amin Bapak Ibu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Orang yang dewasa rohani itu dapat bedain mana yang baik, mana yang nggak baik. Kalau udah tahu nggak baik tapi dilakukan, berarti masih bayi rohani, belum bisa dikatakan jadi dewasa rohani, apalagi berinovatif. Orang yang berinovatif itu punya pikiran-pikiran luas, pikiran-pikiran yang terbuka, pikiran yang besar maju ke depan. Bukan cuma stuck di situ-situ aja. Jadi kalau kita belum bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, berarti kita belum dewasa. Nah, Roma 12 ayat 12 itu menasehati kita agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budi, karena pikiran yang terbuka dan dibimbing oleh Roh Kudus akan memunculkan ide-ide kreatif. Wow. Jadi Tuhan itu luar biasa ya buat kita semua. Kalau kita tidak berubah, tidak ada tuh ide-ide kreatif yang membuat kita jadi berdampak buat orang lain. Kalau pola pikir kita udah dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat, otomatis setiap hari kita dapat memiliki ide-ide yang berinovatif dan kreatif. Bagaimana caranya agar kita berkenan di hadapan Allah dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari terus bawa hidup kita, mari terus bawa diri kita untuk memiliki pikiran yang terus dan mau diperbarui oleh firman Tuhan. Tolak ukurnya di situ. Kemudian yang kedua, melihat solusi atas kebutuhan. Menjadi inovatif yang kedua, teladani melihat solusi atas kebutuhan, teladan Yesus yang selalu berinisiatif. Jadi Yesus itu sangat berinisiatif Bapak Ibu. Saya sudah bilang dari awal kenapa kita harus berinovatif dan produktif. Karena ini proyeknya Tuhan. Karena Yesus sendiri berinovatif dan produktif Bapak Ibu. Nah, contohnya apa? Yesus itu ketika melihat orang banyak lapar atau sakit, dia nggak diam diri Bapak Ibu. Pasti dia melakukan sesuatu, ngambil tindakan untuk menolong atau menyembuhkan. Saya percaya setiap kita di tempat ini udah sering lah melakukan itu. Ada orang sakit didoakan, ada orang susah ditolong, apalagi Miss May ini. Amin. Kita kekurangan uang, mungkin dia akan tolong kita kali ya. Jadi melihat solusi atas kebutuhan orang lain, lebih berempati kepada orang lain, lebih care sama orang lain. Bagaimana cara kita berdampak dalam menjadi berinovatif? Harus lebih care, lebih lihat kebutuhan orang lain, peduli satu dengan yang lainnya, jangan ogah-ogahan, jangan tutup mata sama kesusahan orang lain Bapak Ibu. Mari kita contoh Yesus yang selalu berinisiatif menolong, selalu berinisiatif menolong. Jadi biarlah setiap kita punya solusi atas kebutuhan di orang di samping sekeliling kita. Bukan hanya jadi penonton, tapi jadi penolong. Amin. Cina Tuhan, Bapak Ibu, menjadi inovatif yang ketiga yaitu terus menambah ilmu. Dalam Amsal 1 ayat 5 menyatakan bahwa orang bijak akan mendengar dan menambah ilmu. Belajar keterampilan baru akan terus mempertajam kemampuan inovasi Anda. Ternyata untuk berinovasi kita juga harus belajar Bapak Ibu. Cara-caranya bagaimana supaya ketika kita melayani kita udah tahu polanya bagaimana. Jadi setiap orang yang kita layani itu tidak semuanya dipukul rata. Ada yang harus cara melayani, ada yang harus diomongin baik-baik, ada yang harus ditegur, ada yang memang harus dikasih keras lah, ngomongnya harus keras sama dia. Jadi kenapa kita harus berinovatif? Karena setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Makanya kita harus terus belajar agar kita dapat memahami setiap karakter orang dan setiap inovasi yang kita punya itu dapat berkembang. Amin. Nah, apa yang jadi motivasi kita dalam melayani atau melakukan semuanya?
belajar produktif dan inovatif. Apa sih motivasi kita? Nah, motivasi kita ialah kasih, Bapak Ibu. Nah, segala inovasi dan kerja keras setiap kita harus didasari oleh kasih. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 14, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Jadi setiap inovasi, setiap produktif yang kita lakukan itu tujuannya adalah kasih, hanya kasih. Kenapa kita bilang tujuannya cuma kasih? Karena Yesus mengasihi kita. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengasihi Yesus? Yaitu mengasihi sesama. Jadi yang semua yang kita lakukan itu bukan sekedar gaya-gayaan, bukan cuma sekedar biar terlihat keren, terus biar terlihat seperti orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen tuh harus melayani, jadi orang Kristen harus seperti ini gitu. Jadi setiap hal yang kita kerjakan, biarlah kita kerjakan seperti itu Tuhan, dan dasarnya adalah kasih, Bapak Ibu. Cina Batam bukan cari muka, bukan cuma ingin dilihat, emang mukanya kemana, nggak ada di situ. Jadi biarlah ketulusan dalam setiap kita melayani Tuhan, dasarnya adalah kasih. Amin. Cina Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi apa yang jadi motivasi kita semua melakukan? Yang pertama kasih, yang kedua mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7-8 menegaskan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan terus berakar kuat dan menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan? Produktivitas. Buah yang kita hasilkan itu akan dihasilkan pada musimnya, bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Orang dalam Tuhan akan selalu punya ide baru karena Yesus sumber hikmat. Jadi setiap hal yang kita kerjakan itu akan menghasilkan buah, Bapak Ibu. Percayalah, setiap hal yang kita lakukan itu pasti menghasilkan buah. Bahkan di dalam keadaan sulit sekalipun, buah yang kita hasilkan tetap bertumbuh dengan subur. Amin. Karena Yesus sumber hikmat. Jadi jika setiap kita orang yang dipanggil Tuhan, diciptakan Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain, ayo push diri kita, perlengkapi, belajar terus untuk jadi sukses dalam dewasa rohani, bergerak bagi kemuliaan Tuhan, bertumbuh, jangan jadi mandul, tidak jadi bayi rohani terus, nanti kita tertinggal, Bapak Ibu. Tapi terus saya berharap setiap kita tetap tidak hanya menjadi bayi rohani, tapi menjadi dewasa rohani dan menghasilkan buah. Dan buah yang kita hasilkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari jadi yang produktif dan inovatif. Tidak hanya mampu menghasilkan sesuatu dalam jumlah banyak, tapi juga memiliki iman yang kokoh dalam Yesus Tuhan, karena hidup untuk menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Yang sepakat berinovatif katakan amin. Boleh sama-sama katakan saya produktif dan inovatif. Mari saya dan imam musik maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus bergerak, berdampak, berinovatif dan berproduktif Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau terus belajar Tuhan agar hidup kami tidak hanya jadi bayi rohani, tapi terus kami bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman, pengharapan dan kasih. Kami mau hidup kami berdampak bagi orang lain Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan atas kami. Kami mohon cinta-Mu atas setiap kami, menguatkan kami dan memampukan terus kami belajar Tuhan, untuk kami menjadi dampak bagi orang lain. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
Biarlah setiap firman yang ditabur itu tertanam di hati kami Tuhan, dan bertumbuh subur dan mengingatkan tentang kebiasaan kami, untuk kami terus bertumbuh menjadi dewasa-dewasa rohani, sehingga setiap buah yang kami hasilkan itu menyukakan hati Tuhan, dan terus beri kepada kami hikmat-Mu Tuhan, untuk terus kami produktif dan inovatif dalam mengerjakan panggilan kami, dalam menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjadi dampak bagi sesama kami, bagi keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan pada sore malam hari ini bagi Bapak Gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Iksan Ferdinand Palopo MTH. Biar kasih Allah terus mengalir atas hamba-Mu. Pengurapan ilahi selalu baru atas hamba-Mu. Terus Tuhan tambahkan ide kreativitas yang baru, visi dan misi yang baru, serta setiap hal yang baru yang datangnya daripada Tuhan terus tambahkan kepada hamba-Mu dalam pelayanannya di tempatnya Tuhan. Biarlah kasih Allah yang mendasari dia tetap berdiri tegak sampai hari dalam pelayanannya. Berkati hamba-Mu secara luar biasa Tuhan, dalam kesehatannya semakin hari ada pemulihan dan pemulihan terjadi atas sehingga setiap pergerakan-pergerakan yang Tuhan percayakan atas hidup hamba-Mu dapat hamba-Mu selesaikan sebagaimana dengan rencana Allah yang atas hidupnya. Berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati Ibu Mary Tuhan sebagai istri, sebagai pendoa bagi gereja kami di tempat, bagi jiwa-jiwa di tempat ini. Berkati Tuhan Ibu Mary Tuhan, kami percaya kasih Allah juga mengalir atas Ibu Mary, kesehatan, kekuatan yang baru, hikmat serta kebijaksanaan yang baru ada atas Ibu Mary. Terima kasih berkati ketiga anaknya, menantu serta cucunya Tuhan. Umur panjang, masa depan yang penuh dengan harap menjadi bagian hidup mereka. Kami percaya apapun yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil, bahkan beruntung. Tanda-tanda heran dan ajaib terus menyertai setiap langkah-langkah hamba-Mu Bapak Iksan, Ibu Mary beserta ketiga anaknya, mantunya serta cucunya. Kami percaya mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya juga Bapak Iksan Tuhan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, berdampak bagi banyak orang dan memenuhi jiwa-jiwa dalam setiap program demi program yang Tuhan percayakan atas hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pengerja JKI BTP Tuhan. Kau memberkati seluruh pengerja yang ada Tuhan, setiap suami, istri, anak-anak, keluarga besar setiap kami. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih untuk semua yang Tuhan percayakan bagi gereja ini, terutama bagi pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya setiap jerih lelah, setiap kesetiaan yang mereka kerjakan untuk gereja ini, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Setiap usaha, setiap apapun yang mereka lakukan oleh tangan dan kaki mereka, Tuhan pasti buat beruntung dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami berdoa buat jemaat Tuhan di mana saja berada Tuhan, yang saat ini hadir maupun ikut live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih Allah juga menyertai hidup mereka. Roh kebenaran yang baru akan Tuhan mengalir atas mereka. Ada iman yang semakin bertumbuh, ada iman yang semakin diteguhkan dalam Tuhan. Kami percaya setiap hari demi hari ada pembaharuan akal budi yang Tuhan taruh bagi jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih Allah mengalir atas hidup mereka. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Kami kasih Allah mengalir atas hidup mereka, bahkan di umur-umur selanjutnya. Kami akan melihat penyertaan demi penyertaan Tuhan juga dinyatakan atas setiap jemaat yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, Tuhan tangan-Mu yang ajaib, Kau mendengar dari tempat-Mu yang tinggi dan menopang setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam pergumulan Tuhan. Kami percaya Tuhan tepat pada waktunya Tuhan menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mereka akan melihat karya demi karya Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Mereka akan melihat
selamat hidup kami lewat gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini sebagai awesome worship leader, para pemain instrumen musik, kolektor multimedia, soundman, kameramen, dan apapun bagian kami hari ini. Terima kasih buat hamba-hamba yang luar biasa Tuhan. Terus pakai dan perlengkapi mereka terus dengan ide kreatif, dengan talenta-talenta yang baru yang datang daripada Tuhan, sehingga setiap talenta demi talenta yang mereka punya mereka dapat kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya kasih Allah mengalir atas hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat Sinode CKI. Kami berdoa buat ketua Korwil, penasihat Korwil, semua yang terlibat dalam jajarannya bagi dalam Sinode CKI Tuhan. Kami percaya hikmat surga juga mengalir atas mereka dalam kepemimpinan mereka sebagai pengurus-pengurus di Sinode CKI ini Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, wibawa ilahi, pengurapan Tuhan juga mengalir atas hidup mereka. Kemampuan, kebijaksanaan mengalir atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui CKI ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui Sinode CKI ini Tuhan, ada banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kami berdoa juga berbangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas pemerintahan yang ada. Terima kasih Pak Presiden dan Wakil Presiden yang ada. Terima kasih buat seluruh para menteri, jajaran stafnya yang ada. Terima kasih MPR, DPR, dan DPR Tuhan. Terima kasih juga buat Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rakyat Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan percayakan atas bangsa ini. Kami percaya tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu hikmat Tuhan juga turun atas para pemimpin-pemimpin kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka seperti mengerjakan untuk Tuhan, dengan takut dan gentar akan Tuhan, dengan jujur, adil, dan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat Ibu RT kami, Ibu RW dan lurah kami di tempat ini. Damai sejahtera Allah mengalir atas Ibu RT kami, Pak RW, Pak lurah kami Tuhan. Biar kasih Allah mengalir terus atas hamba-hamba, atas Ibu RT, Pak RW dan Pak lurah. Roh kebijaksanaan turun atas mereka. Amin. Di dalam nama Yesus, segala benteng-benteng penghalang dipatahkan di dalam nama Yesus. Berdoa kami memberkati para aparat RT kami dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami berdiri di tempat ini, kami menjadi berkat bagi lingkungan kami. Gereja boleh ada di tempat ini menjadi dampak bagi sekeliling kami, secara khusus bagi warga di RT 12 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami kepada Tuhan. Setiap calon-calon yang kami isi, kami percaya semuanya penuh dan Tuhan menjawabnya dari surga-Mu yang kudus. Tepat pada waktunya sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, kami memperlengkapi doa kami dengan doa yang Kau ajarkan dari setiap kami. Mari Bapak Ibu terkasih, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni saudara kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Pada petugas yang persilakan. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa warta sedekah. Terima kasih buat saya mewakili gembala pengajar jemaat mengucapkan terima kasih
firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gereja melayani penyerahan anak, baptisan air, konseling, bimbingan pernikahan, bimbingan pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan. Bapak Ibu dapat menghubungi Bu Esther. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang berulang tahun pada bulan Mei. Ada Menate. Oh iya, kemarin ulang tahun Ibu Mary ya, tanggal 26. Selamat 25. Selamat ulang tahun Ibu Mary. Spesial banget dah. Rumah doa JKI Bethlehem setiap Jumat malam di tempat ini setelah pengajaran IPF. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan diakon yang pelayanan misi, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening gereja sama JKI Bethlehem dan cukup itu. Gereja juga punya koperasi. Bagi Bapak Ibu yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari dapat menghubungi Bu Esther. Ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus dari sekolah minggu 7 Juni 2026 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Iksan Ferdinand Taura. Kita akan menerima doa berkat pada hambanya. Saya persilakan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kami puji kebesaran. Engkau terus bersabda dan berkata-kata kepada kami semua Tuhan. Kalau hari ini Kau jadikan yang terbaik untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang inovatif dan kreatif ya Tuhan, menjadi pribadi yang terus membangun kerohanian, kedewasaan kerohanian kami Tuhan, sehingga kami menjadi manusia-manusia ilahi yang bertumbuh dan berbuah-buah lebat ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah utus atas kami semua Tuhan. Untuk Rati Handayani ya Bapak, Tuhan memberkatinya Tuhan. Yang sudah memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu ini adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan atasnya Tuhan. Sehingga keberadaannya menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bertahan firman Tuhan yang sudah dibentangkan atas tempat ini Tuhan. Terus urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi diri ya Tuhan, biar semakin hari semakin luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Untuk hari-hari ke depannya Tuhan, dia akan terus siap dipakai Tuhan di dalam worship leader-Nya Tuhan, bahkan sebagai penyampai firman Tuhan ya Bapak di gereja di tempat ini, bahkan di gereja-gereja di Jakarta ini Tuhan, bahkan di daerah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan sebelum kami kembali ke rumah masing-masing Tuhan, mari Bapak urapi kami semua Tuhan. Biar kami tahu bahwa kami adalah garam dan terang dunia ini Tuhan, sehingga keberadaan kami menjadi dampak yang luar biasa bagi lingkungan kami, bagi gereja kami, bagi keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
saudara, katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh